Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari ini dan kita patut bersyukur bahwa kita boleh ada semua karena penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Untuk itu mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu sajalah kami boleh ada pada saat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk itu bersabdalah ya Bapa, kami semua telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 43. Kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai dengan ayat 13, firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Maranatha. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu dari kitab Yesaya 43 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Akan kita renungkan dalam satu tema yaitu satu-satunya. Bapak Ibu dan Saudara, satu-satunya itu pasti berarti bahwa hanya satu, tidak ada yang lain lagi. Seperti misalnya ketika kita mengatakan cinta kita, mengatakan sayang kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, bahwa hanya kamulah satu-satunya yang aku cintai, yang aku sayangi. Nah, kata satu-satunya di sini mau menggambarkan hal yang demikian, bahwa cinta bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi kerabat dan teman-teman kita, cinta anak ataupun cinta keluarga, itu semua bisa kita lakukan kepada semua orang, bukan hanya kepada keluarga kita. Nah, untuk itu, bagaimanakah kalau cinta dan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita telah benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita? Ataukah seringkali kita malah menduakan Tuhan? Menduakan Tuhan misalnya ketika kita memang mempercayai Tuhan, tetapi kita tahu itu adalah perbuatan yang salah, tetapi kita tetap melakukannya. Itu sudah menunjukkan salah satu ciri bahwa kita menduakan Tuhan. Nah, dalam kitab Yesaya di sini Nabi Yesaya mengungkapkan kepada bangsa Israel yang sedang berjuang untuk kembali ke Yerusalem agar menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Supaya mereka hanya menganggap bahwa Tuhan sajalah, Allah Israel sajalah yang adalah patut dipuji dan disembah. Karena perbuatan Tuhan memang begitu luar biasa. Tuhan pun menjadikan kita semua sebagai satu-satunya umat yang dicintai, satu-satunya umat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita pun mengimani dan juga senantiasa percaya bahwa cinta Tuhan kepada kita adalah cinta yang luar biasa, kasih yang luar biasa. Tuhan menjadikan kita menjadi satu-satunya umat yang Ia sayangi. Maka sudah sebaiknya lah jikalau kita pun menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah dan kita puji. Karena hanya Dialah yang paling mengerti, yang paling memahami bagaimana situasi dan kondisi kita yang kita alami. Dan untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun melalui Nabi Yesaya menyampaikan pesan yang kuat bahwa
ada peranan dan juga ada karya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun itu. Manusia dapat berubah, tapi Tuhan tidak dapat berubah. Di dalam Tuhan sajalah keselamatan itu ada sampai selama-lamanya. Tak ada yang dapat mencegah karya penyelamatan Tuhan. Bila mana Ia sudah berkehendak, maka hal itu pasti akan terjadi. Tidak akan ada Tuhan-Tuhan lain yang dapat melawan dan juga menandingi kuasa Tuhan Allah kita. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita puji dan kita sembah. Himpitan dan pergumulan hidup tidak menjadi alasan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dialah yang mampu untuk menolong kita. Hanya Dia satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita mengalami himpitan dan pergumulan hidup yang seringkali membuat kita tergoda untuk menduakan Tuhan, membuat kita tergoda karena berbagai macam hal tawaran-tawaran dari kenikmatan dunia ini. Jikalau kita tergoda, maka akibatnya kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita, dan juga kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita percayai. Itu menjadi hal yang sangat membuat Tuhan kecewa kepada kita sekalian. Dan juga mari Bapak Ibu dan Saudara, kita menjadi saksi Kristus di tengah tantangan zaman dan segala macam isinya. Dan juga dalam masa raya Advent ini, ketika kita menanti, bahkan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kegembiraan, mari senantiasa merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita sudah banyak berbuat baik? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita? Jikalau belum sepenuhnya, mari kita mencoba berusaha untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Karena yakin dan percayalah bahwa hanya Tuhan, hanya Dia sajalah yang mengerti, memahami, bahkan yang akan mampu untuk menolong dan juga memberikan kelepasan bagi kita sekalian. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam masa-masa raya Adventus ini. Kiranya senantiasa kita boleh percaya pada kebaikan Tuhan dan juga kasih setia Tuhan, dan juga senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami sebagai satu-satunya umat yang Engkau kasihi. Oleh sebab itu ya Bapak, ajarkanlah kami supaya kami diberikan hati yang tulus, hati yang penuh dengan kasih, sehingga kami dapat menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat kami, satu-satunya yang mampu memberikan kelegaan dan juga kelepasan bagi kami. Sebab memang itulah faktanya bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan dan sukacita, bahkan damai bagi kami sekalian. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini, mampukan kami, berkati kami, supaya kami mampu untuk melewati segala hal yang akan kami lalui di hari ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati senantiasa kehidupan berkeluarga kami, kehidupan kami pribadi. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita sekalian.